Halo sobat, kembali lagi bersama saya di sini. Saya Dewa Fudalis Persita. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Nah, di sini kalian sudah pernah mendengar belum tentang partisipasi politik dan perilaku masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Bekasi? Nah, di balik hiruk-pikuk kehidupan Kabupaten Bekasi, dari padatnya kawasan industri hingga hamparan sawah di utara, tersimpan cerita tentang bagaimana warganya menentukan arah bangsa. Pemilihan umum bukan sekedar rutinitas 5 tahunan. Ia adalah momen penting yang merefleksikan kesadaran dan harapan masyarakat. Tapi sejauh mana warga Bekasi benar-benar berpartisipasi? Dan di sini data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Bekasi dalam pemilu mengalami fluktuasi. Tahun 2014, angka partisipasi mencapai sekitar 72%. Di 2019 meningkat jadi 80%. Namun pada pemilu 2024 angkanya kembali menurun menjadi 75%. Dan ini dia berikut hasil data dari pemilihan umum. Pasangan nomor urut 2 atas nama calon Bupati HMBN Khalifah Jatullah SE MSI dan calon Wakil Bupati H Faisal Afan Farid SE MSI dengan perolehan suara sah sebanyak 588.399. Ketiga, pasangan nomor urut 3 atas nama calon Bupati Adik Kuswara Kunang SH dan calon Wakil Bupati Dr. Asep Surya Maja dengan perolehan suara sah sebanyak 666.494. Ketiga, Partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 di Kota Bekasi anjlok. Berdasarkan data dari KPU Kota Bekasi, hanya sekitar 50 hingga 60% warga yang menggunakan hak pilihnya. Komisioner KPU Kota Bekasi bidang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat Afif Fauzi mengatakan tingkat partisipasi ini jauh lebih rendah dibanding pemilu legislatif dan presiden di Februari 2024 lalu yang mencapai 80,1%. Daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Bekasi pada Pilkada serentak 2024 tercatat sebanyak 1.828.740 jiwa. Namun, banyak warga diperkirakan memilih untuk golput. KPU Kota Bekasi sebenarnya menargetkan partisipasi naik 5% dibanding Pilkada 2018, yaitu mencapai 74%. Sayangnya dengan realisasi 50 hingga 60%, target tersebut tidak tercapai. Afif menyebut pihaknya telah melakukan. Kami dari Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk warga Kabupaten Bekasi yang sudah melakukan pemilihan pada pemilihan kepala daerah di 2024 ini. Sejatinya tidak hanya torehan suara. Di sini ada beberapa anak muda yang memandang politik saat data tersedia. Banyak hal yang lain yang lebih penting gitu. Sekarang harus melek politik ya, tapi nggak harus juga terjun ke politik sih. Walaupun emang kita nggak suka sama politik, emang ruwet gitu sama politik, seenggaknya kita tahu gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya politiknya aja masih mempermainkan kita gitu ya, terus mahasiswa juga kan ada yang kritik tapi nggak didengerin gitu sama pemerintah. Jadi gimana? Kepala Kejaksaan Kabupaten Bekasi atau yang selanjutnya kami mengundang Kapolres mengundang ke atas panggung perwakilan partai peserta pemilu nomor 1 Partai Kebangkitan Bangsa. Mohon bacaannya sedikit dipercepat. Bapak Isi Indonesia Perjuangan. Ya. Ini kan erat kaitannya bagaimana untuk menarik partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November mendatang. Kalau sosialisasi yang dilakukan oleh KPU selama ini Bang, untuk agar masyarakat datang ke TPS tanggal 27 November mendatang. Kita sudah dari jauh-jauh hari sebetulnya melakukan sosialisasi karena saya pikir juga ini juga hajatan warga Kota Bekasi, masyarakat Kota Bekasi yang tentunya pasti melibatkan banyak kelompok, banyak kalangan, inklusif.
Makanya kita juga melakukan beberapa sosialisasi untuk beberapa segmen nih, yaitu pemilih pemula, kemudian ada juga dari Dan di sini juga ada angka partisipasi tahun 2014, 2019, disabilitas dan perempuan dan lain 2024. sebagainya. Stick and International Studies mengungkapkan ada 60% generasi muda akan menjadi pemilih di pemilu 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Center CSIS, Yusril Damuri menyatakan demografi pemilih Indonesia menjelang pemilu 2024 akan mengalami perubahan, di mana proporsi pemilih muda dengan kelompok 17-38 tahun diprediksi akan mendekati 60% atau setara dengan 114 juta pemilih. Selain tingginya jumlah pemilih muda, Yusril juga menyampaikan jika tingkat partisipasi pemilih muda mengalami peningkatan sejak pemilu 2014 lalu. Tingkat partisipasi pemilih muda seperti terekam dalam survei nasional CSIS mengalami peningkatan dari 85,9% di pemilu 2014 menjadi 91,3% di pemilu 2019. Akan tetapi menurut Yose, tingkat ketertarikan anak muda untuk terjun ke partai politik masih rendah, yakni hanya 1,1%. Begitu pula dengan anggota DPR yang hanya diisi 6% anak muda. Gunakan hak pilihmu. Masa depan dimulai dari satu suara. Terima kasih sudah menonton channel ini.